bagaimana aku bisa keguguran? Kok bisa aku keguguran di usia kehamilanku yang 10 minggu? Guys, welcome back to my channel bersama aku Magnita di Sweden. Terima kasih untuk semuanya yang udah like, subscribe, and comment di channel aku sampai sekarang. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Jadi guys, di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku, mau sharing sama kalian karena di bulan Maret kemarin aku sempat hamil dan tapi Tuhan berkata lain ya. Tuhan tidak mengizinkan aku untuk hamil ya, jadi aku keguguran. Tapi sebelum aku cerita aku apa gejala-gejalanya, kok bisa aku keguguran di usia kehamilanku yang ke-10 minggu, masuk 10 minggu itu di trimester pertama. Sebelum aku bikin video ini guys, aku itu berpikir keras bagaimana caranya aku bisa nge-share video ini gitu ya. Itu karena ini adalah pukulan yang sangat berat bagi aku, terutama bagi aku dan suamiku. Karena kita udah nunggu ini lama, udah 3 tahun di usia pernikahan kita, udah 3 tahun lebih. Kita bersama udah 3 tahun lebih dan ya kita sangat menantikan hadirnya seorang bayi, seorang anak di tengah-tengah rumah tangga kami. Kenapa aku bikin video ini? Aku tuh mau sharing sama kalian buat ibu-ibu di luar sana yang lagi mengandung, yang atau masih belum hamil, masih menunggu, harap berhati-hati dan lebih menjaga kesehatan, lebih waspada gitu loh. Tahu tanda-tandanya keguguran lebih awal, lebih tahu. Kalau kita tahu lebih cepat, kita tahu, kita lebih bisa menanganinya. Kenapa kok bisa? Ya guys, jadi guys, sebelum aku bikin video ini sebenarnya aku tuh mempersiapkan diriku dulu, mentalku dulu, terutama mentalku dan diriku sendiri untuk bisa berbicara di depan kamera seperti ini, untuk sharing pengalamanku tentang aku keguguran. Ya jadi aku keguguran itu tanggal 24 Mei
tanggal 24 Mei aku keguguran, dan itu berlangsung sangat cepat sekali karena aku pikir cuman kram-kram biasa, tapi ternyata aku kehilangan bayi aku, guys. Ya, aku pergi ke bidan hari Kamis, kalau nggak salah itu tanggal 20, kalau nggak tanggal 21, karena hari rayanya itu Idul Fitri tanggal 24 ya, mungkin ya itu. Tanggal 24 Mei itu aku keguguran. Jadi sehari setelah aku pergi ke bidan, itu aku keluar darah, itu bercak flag gitu loh, kayak flag gitu, kayak orang mau datang bulan itu loh. Terus aku panik, aku nggak tahu itu karena aku merasa badanku itu sehat sekali, guys, sehat karena udah masa-masa yang mual, muntah itu udah terlewatkan kan. Aku pikir aku sehat dong. Aku pergi nyuci di lantai bawah itu, di lantai 3 di apartemenku itu seperti biasa dong. Aku nyuci, aku bersih-bersih rumah, aku naik turun tangga dan naik turun tangga, aku vakum, aku cleaning semua rumah itu pokoknya sampai bersih. Itu aku bangun pagi itu aku bangun, yang biasanya itu aku malas, biasanya itu aku mual, aku muntah, tapi pada waktu itu aku enggak, guys. Hari Kamis itu aku enggak, karena hari Rabu aku pergi ke bidan, kata bidan bagus. Karena di bidan nggak diapa-apain sih, cuman diambil darah, diambil tensinya, perutnya nggak dipegang, nggak diperiksa kayak di itu, karena seminggu setelah ke bidan waktunya pergi untuk seminggu atau 2 minggu pergi untuk ke ultrasound untuk pertama, USG untuk pertama kalinya. Jadi ya aku biasa aja gitu, tapi keesokan harinya aku keluar darah, guys, keluar darah flag gitu. Terus aku langsung telepon dokter dong, kayak layanan gitu loh, guys. Aku telepon dokter, terus dia bilang katanya nggak apa-apa selama kamu nggak sakit perut, nggak kram berlebihan, terus itu darahnya itu gini. Ya udah, aku panik sih sebenarnya, tapi berusaha untuk tenang. Itu berlanjut sampai besok harinya itu semakin banyak darahnya yang keluar, dan itu darahnya itu semakin banyak, kayak ada gumpalan sedikit gitu loh. Aku nggak tunjukin sama kalian karena aku takut kalian itu jijik gitu, tapi aku nggak tunjukin ya. Terus setelah itu aku pergi ke mana, di sini rumah sakit. Aku pergi ke rumah sakit yang gede di Sweden, di Lund. Di situ aku nggak tahu di mana tempatnya karena hari itu hari Sabtu ya. Besoknya hari Sabtu, hari Kamis keluar, Jumat, Sabtu aku ke rumah sakit. Hari Jumat aku ke rumah sakit. Sore aku nunggu suamiku kerja, karena suamiku kerja, aku pergi ke rumah sakit. Dan di sana itu kita nggak bisa nemuin karena ada corona, jadi semua harus telepon terus karena aku saking aku udah aku emosi gitu loh. Kenapa susah sekali untuk ketemunya, tempatnya di mana nggak ngerti gitu, karena baru pertama kali ya pengalaman. Suamiku juga baru pertama kali, yang biasanya nggak pernah ke rumah sakit, dan itu ke rumah sakit gitu karena itu udah sore, mungkin karena udah nggak banyak orang di situ ya, semuanya pada di dalam. Terus lanjut kita pulang keesokan harinya, hari Sabtu akhirnya kita ke dokter, udah nemu karena kita udah telepon karena hari Jumat itu aku sakit sekali, jadi aku pulang, lebih baik aku tidur di rumah gitu. Tapi ternyata semakin parah gitu sakitnya. Terus hari Sabtu aku pergi ke rumah sakit, dan ternyata di situ udah dicek detak jantungnya udah nggak ada. Ternyata bayi aku udah nggak ada, guys. Iya, seperti itu. Sorry. Jadi guys, kalau di sini tuh kalau mau ke rumah sakit gitu ya, kalau mau ke ultrasound kayak USG gitu, kita dapat surat dari rumah sakit kapan waktunya USG. Dan di sini aku waktunya USG itu tanggal
4 Juni seharusnya aku USG ini guys. Ini alamat rumahku. Seharusnya ini guys, aku berangkat itu tanggal 4 Juni. 4 Juni ya. 4 Juni aku ke rumah sakit buat ultrasound, buat USG. Buat USG. Tapi ya sebelum aku USG aku udah pergi ke rumah sakit untuk USG sampai 3 kali. 3 kali. Ya aku USG 3 kali guys. Yang satu dari perut, yang 2 kalinya dimasukin kamera gitu di dalam apa itu namanya. Jadi gitu. Dan ini guys ya, ini jadwal aku dikasih di bidan gitu kayak lampiran ya, yang kemarin kalian pasti udah tahu. Dan minggu ini aku harus, di minggu ke-12 ini aku harus USG buat ngecek semuanya. Tapi sebelum minggu ke-12 Tuhan sudah berkata lain, dan ini bukan rezeki saya. Ya sudah, saya terima. Semoga ini jadi pelajaran bagi saya, bagi ibu-ibu semuanya. Jadi hari Sabtu itu aku pergi ke rumah sakit. Di situ aku nunggu lama, nggak lama sih, mungkin 30 menit gitu. Aku tes darah, diambil darah sama tes urin. Di situ waktu kencing itu kayak keluar gitu, gumpalan gitu sama campuran darahnya. Makanya langsung dokter spesialis kandungannya langsung datang, dan aku dicek di USG dari dalam, dilihat darahku seperti apa. Di USG dimasukin kamera gitu, USG dari bawah, jadi bisa lihat perutnya dalamnya seperti apa. Dan di situ dong hatiku hancur banget guys, bener. Aku kayak mau teriak, mau nangis, mau apa, itu kayak gak bisa gitu loh. Gimana ya, sedih gitu loh. Dokter bilang bayinya, janinnya udah gak ada detak jantungnya. Dan itu di situ aku shock banget bener. Aku sedih banget, aku nggak bisa berkata apa-apa. Dan dokter bilang mungkin ini mungkin ini aku ada kesalahan, dokternya bilang gitu. Tapi kalau kamu mau besok kamu bisa datang buat mastiin, karena ini dari versi dokter pertama. Besok hari Senin, hari Minggu itu aku hari Minggu aku pergi ke rumah sakit, dan di sana itu diperiksa di USG dari bawah, dari dalam sama dari luar juga dilihat. Di situ ditunjukin, kelihatan kantong bayinya tuh kelihatan, tapi bayinya itu kecil banget guys, karena masih 10 minggu, masih belum, aku aja nggak bisa ngelihat tuh bayinya. Dan itu udah kata dokter udah nggak ada ininya, detak jantungnya nggak kedeteksi gitu. Dokter nggak bisa nemu detak jantung bayinya itu di mana, dokter nggak bisa nemu. Jadi ya seperti itu. Dan dokternya bilang kalau kamu ini mau besok kamu bisa datang lagi, karena ini hari Minggu, dokternya nggak banyak yang tugas, besok hari Senin kamu bisa datang. Dan akhirnya aku datang lagi besoknya. Tapi sebelum aku datang ke rumah sakit guys, yang hari Senin itu, yang Minggu malam itu rasanya tuh sakit banget guys. Itu sakit banget, itu kayak apa ya, bukan mulus apa ya, itu sakit tiap kayak orang mau melahirkan gitu loh, karena aku pernah melahirkan ya, jadi aku tahu. Tapi itu rasanya tuh beda, itu sakit banget, sama pinggang yang belakang itu sakit banget. Dan besoknya aku ke rumah sakit, dan di situ
bayiku sudah nggak ada guys. Aku udah keguguran dan ya udah keguguran, di situ udah nggak ada bayinya, seperti itu. Jadi guys, aku masih mau kasih tahu sama kalian, teman-teman semuanya, buat ibu-ibu di luar sana yang lagi hamil muda, lagi trimester awal trimester gitu. Aku mau kasih buat semuanya, aku mau kasih tanda-tanda awal keguguranku, bagaimana aku bisa keguguran, itu tanda-tandanya seperti apa. Jadi satu seminggu sebelum aku keguguran guys, badanku itu terasa apa ya, kayak meriang gitu loh. Tapi aku nggak punya demam, nggak punya panas, tapi kayak cuman meriang gitu loh, nggak enak gitu, kayak orang mau pilek gitu loh rasanya di ini tenggorokan itu nggak enak, hidungku rasanya kayak apa ya, kayak pilek gitu loh guys. Itu terus habis itu tiba-tiba itu yang meriang itu seminggu sebelumnya, sebelum aku keguguran ya. Terus sehari sebelum aku keluar flek itu, 2 hari sebelum aku keluar flek itu, tiba-tiba aku udah nggak mual, udah kayak tanda-tanda hamil yang morning sickness, yang biasanya aku nyium bau apa itu aku udah pusing, udah mual, udah muntah, itu tiba-tiba sekejap hilang begitu aja. Dan yang paling penting satu, aku keluar darah flek seperti orang yang mau men. Jadi kalian jangan anggap sepele gejala-gejala kayak keluar darah flek seperti mau mens gitu, apalagi sampai ada gumpalan, itu kalian jangan disepelekan ya itu ya. Terus durasi darahnya itu kayak semakin hari itu semakin banyak. Aku itu 3 hari, hari Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari itu aku 3 hari keluar darah, dan hari Sabtu itu udah keguguran. Hari Sabtu itu parah. Kamis, Jumat, Sabtu itu 3 hari itu aku keluar darah, dan hari Minggu aku udah keguguran udah. Dan hari Senin dicek lagi, bayinya udah nggak ada, udah bersih di dalam. Terus durasi darahnya semakin banyak ya udah. Terus habis gitu kram perutnya itu beda guys. Kram perutnya itu sama pinggang yang belakang itu sakit, beda. Kalau kita mau men itu kan beda, pokoknya beda rasanya, kayak mau men sama keguguran itu beda kramnya ya, hampir sama sih, dikit-dikit. Jadi jangan anggap sepele keluar darah di trimester pertama ini buat aku ya. Jadi aku di trimester pertama di 10 minggu aku keluar darah dan aku keguguran, seperti itu. Tapi guys, aku nggak dikuret pas waktu aku keguguran karena aku belum masuk ke 11 minggu ke atas atau 12-13, kata dokter kalau masih terlalu dini seperti itu dia bisa keluar sendiri bayinya, janinnya, sama keluar darah itu kayak gumpalan-gumpalan itu. Aku pun juga nggak tahu darahnya seperti apa ya guys, cuman itu kayak gumpalan gitu loh, aku seingat aku itu. Karena itu waktu malam-malam itu keluar ya, jadi seperti itu. Aku nggak perlu dikoret. Jadi seminggu setelah keguguran aku ke rumah sakit lagi buat cek semuanya, diperiksa, dan disitu udah dokter bilang karena aku masih kayak keluar darah terus gitu loh, sampai seminggu itu masih keluar darah dan kayak sedikit kram gitu. Makanya tapi aku takut gitu, makanya aku pergi ke rumah sakit lagi, dan itu di situ diperiksa semuanya, ternyata udah bersih, aku nggak perlu khawatir begitu. Dan dari rumah sakit guys, di sini tuh aku nggak dikasih obat kayak apa ya, kayak pokoknya aku nggak dikasih obat sama sekali. Setelah terakhir itu kayak seminggu 5 hari setelah keguguran gitu, aku pergi ke rumah sakit lagi buat cek karena aku masih keluar darah terus dan masih sakit. Itu aku cuma dikasih kayak
apa namanya, Avadol sama apa, pokoknya penghilang rasa nyeri itu aja udah. Terus untungnya aku dari Jawa itu bawa jamu kayak gelintiran gitu loh, kalian tahu nggak? Jadi aku bawa jamu kayak gelintiran gini guys, kalian tahu nggak sih ini jamu-jamu di Jawa gitu, dari Jawa, karena aku selalu sedia seperti ini sih, karena ini bantu banget. Dan itu kayak langsung bersih gitu, kayak lendir-lendir itu langsung keluar, darahnya itu langsung bersih gitu. Terus aku juga udah sampai sekarang alhamdulillah udah nggak keluar darah seperti itu. Jadi di sini guys aku mau sharing ya buat para ibu-ibu, para calon ibu, berharap hati-hati, jangan terlalu capek, jangan terlalu stres. Penyebabnya yaitu kita terlalu stres, kita terlalu capek. Ada banyak penyebabnya, tapi kalau aku mungkin karena aku waktu itu karena aku kecapean naik turun tangga. Dan di sini aku mau pesan sama kalian semuanya yang lagi menantikan momongan, yang udah hamil atau yang belum hamil, tetap semangat, ambil positif, thinking positif terus, jangan berpikir negatif, jangan stres. Buat kalian yang belum punya anak, kalian jangan stres, tetap semangat, tetap berusaha, pasrah, berusaha, dan tetap jaga pola hidup, sedikit olahraga dan makan makanan yang sehat, yang bergizi dan vitamin. Pokoknya itu semua, asam folat itu jangan sampai telat. Kalau memang kalian mau ingin program buat anak ya, aku dulu minum asam folat juga dan aku terapi jeruk nipis. Itu yang perjuangannya itu. Terus intinya satu, kalian jangan stres. Udah. Karena waktu itu aku stres banget karena aku keinget keluargaku di Indonesia, karena aku nggak bisa mudik. Aku tuh kangen banget sama anakku yang di Indonesia, sama ibuku. Aku tuh kangen banget, aku pengen pulang karena hari raya ya, waktu itu deket-deket hari raya bener, karena aku pas keguruan itu pas hari raya Idul Fitri kemarin. Jadi aku tuh nggak bisa tidur gitu loh guys, stres gitu, aku nggak bisa tidur, stres. Terus aku nggak nafsu makan berkurang, akhirnya ya seperti itu. Tapi semuanya aku ambil hikmahnya. Mungkin ini belum rezeki aku, mungkin next Tuhan kasih aku yang lebih baik. Mungkin aku belum siap waktu itu, mungkin Tuhan, menurut Tuhan aku belum siap, padahal aku udah siap, lahir dan batin semuanya aku udah siap, suami juga udah siap. Dan yang paling sedih lagi, suamiku sampai gak doyan makan untuk berapa hari dan dia bengong sekali. Aku kasihan sama dia, tapi ya gimana, hidup harus tetap berjalan. Kita lebih semangat, kita lebih mempersiapkan lagi semuanya. Jadi buat kalian semua, jangan berkecil hati, tetap semangat, jangan stres. Oke, semoga kita semuanya dilindungi dan segera dikasih momongan lagi. Oke, jadi terima kasih untuk kalian semuanya yang udah dengerin cerita aku hari ini, pengalamanku hari ini. Sorry kalau aku bicaranya agak apa ya, emang aku bicaranya belepotan sih, karena aku tahan air mata biar nggak nangis gitu kayak kemarin. Udah berlalu, nangisnya udah selesai. Sekarang udah dan sekarang aku udah mulai siap untuk menjalanin hari-hariku lagi. Aku fokus dengan sekolahku, bahasaku, dan di YouTube ini aku sibukin diri aku di YouTube ini. Tiap hari aku baca komen, aku nonton video seperti itu. Terus aku fokus sama sekolahku untuk belajar bahasa Swediaku. Dan sebentar lagi summer, ini udah summer dan aku akan mulai kerja lagi karena kita nggak ada holiday, karena kemarin kita nggak ngambil holiday di summer karena kita pikir aku hamil, jadi kita tinggal di rumah. Jadi suamiku nggak ambil libur panjang, cuman ada berapa hari gitu di summer. Jadi di summer ini aku kerja ya, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya yang udah like and subscribe. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, and comment, kasih saran buat aku ya. Terima kasih semuanya. Maaf kalau video aku masih berantakan dan omongan aku masih belum belum stabil gitu loh.
aku masih belajar guys. Terima kasih semuanya. Makasih.